Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang perkembangan dan pengembangan IPA. A. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu pengetahuan ini dikembangkan manusia karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu. Dibekali dengan kemampuan untuk berpikir dan merupakan sebuah kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan segala gejala alam. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan alam. Syarat-syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmu adalah 1. Logis, 2. Objektif, 3. Metodik, 4. Sistematik, 5. Universal, 6. Kumulatif. B. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Rasionalisme memberi kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme dalam memastikan kebenaran memberikan kerangka pengujiannya. C. Perkembangan IPA. Tindakan manusia dalam memperhatikan dan mengamati, kemudian mencatat setiap gejala alam yang ia temukan, menjadi awal terciptanya ilmu pengetahuan alam. D. Sejarah perkembangan IPA. Sejarah perkembangan IPA yaitu ada 4 zaman. Yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat zaman modern. E. IPA klasik dan IPA modern. Yang pertama, IPA klasik merupakan kajian yang bersifat makrosmik, di mana teori dan eksperimen saling melengkapi walaupun lebih mendahulukan eksperimen. Yang kedua, IPA modern merupakan kajian yang bersifat mikrosmik dan juga menggunakan teori dan eksperimen. Namun, teori lebih mendapat penekanan daripada praktek. F. Peranan IPA. 1. Dalam perikebutuhan manusia, ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau IPA murni terapan dan teknologi. Ilmu alamiah dan teknologi yang telah dikembangkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, yaitu sandang dan pangan. 2. Dalam kebutuhan industri, industri itu terdapat 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Namun dalam kebutuhan industri membawa dampak negatif terhadap sumber daya alam, yaitu minyak bumi, batu bara, air, hutan, dan tanah. 3. Dalam bidang kesehatan contohnya cangkok mata, cangkok jantung, serta penggunaan perunut radioaktif untuk menunjukkan tempat-tempat yang sakit.